Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini juga hadir saudara-saudara kita dari yang beragama lain, alhamdulillah kita ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Kita doakan semoga terus seger untuk mendampingi dan memimpin masyarakat Kalimantan Selatan ke depan. Yang saya hormati ya Ibu apa istilahnya, Ketua BKW ya, saya teringat Dharma Wanita jadi BKW. Nah, kemudian juga di sini hadir sejumlah tokoh, ada Forkopimda lengkap, kemudian juga tenaga ahli gubernur, kemudian juga yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Dr. Kiai Haji Muhammad Tamrin, bersama juga ada para kanwil juga hadir pada kesempatan ini, ditambah juga beberapa pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari kota, berbagai macam kota di Kalimantan, pengurus ormas-ormas Islam yang lain, Muhammadiyah, Wasliyah, Tarbiyah, dan lain-lain ya. Kemudian yang saya hormati Sekjen BP4. BP4 itu singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 beberapa tahun yang lalu juga saya diminta sebagai ketua umumnya. Kemudian ada Sekjen IPIM, Ittihad Persaudaraan Masjid, yang juga beberapa tahun yang lalu saya juga diminta sebagai ketua umum. Kemudian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, saya ada sekjen organisasi ini juga saya didaulat menjadi ketua umumnya. Jadi kapasitas saya di sini banyak, imam besar dan menteri agama ya. Nah, mohon maaf mungkin nanti materinya itu gabung-gabung semuanya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini hadir para orang tua kita ya, para habaib, para masyayikh, para kiai. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, rekan-rekan semuanya, para imam, muazin, dan juga di sini hadir sejumlah tokoh-tokoh perempuan, aktivis, tokoh pemuda, dan tentu yang paling khusus juga saya sapa lagi seluruh jamaah pengajian Nuh ya, hari Senin Kamis Kalimantan Selatan ini paling ramai pengikutnya, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pertama
kita tadi melantik pengurus imam ya IPIM se Kalimantan Selatan. Ada kurang lebih 800.000 masjid di Indonesia. Masing-masing dipimpin, taruhlah misalnya paling sedikit 2 imam setiap masjid, sama dengan sekian jumlahnya imam. Dan dengan demikian imam memegang peranan penting. Dan di dalam Al-Quran ya, di dalam hadis Nabi, kata-kata imam itu banyak diungkapkan. Imam itu dari akar kata amin, alif mim ya, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani yang menyeberang menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek kepada ibu. Umi itu artinya pencinta sejati, the saint lover. Kenapa ibu disebut pencinta sejati? Saya kira kita semua di sini merasakan betapa pentingnya seorang ibu. Mungkin tidak akan pernah lagi ada air mata yang tumpah di tengah malam berdoa untuk kita setelah ibunda kita wafat. Tidak ada air mata doa yang sering mengucur di mata kita selain doanya ibunda kita. Maka itu disebut ummi, pencinta yang sangat sejati. Dari akar kata alif mim ini lahir amama. Amama itu ke depan, keterdepanan, vision. Dari alif mim itu lahir imam, pemimpin yang berwibawa. Dari akar kata yang sama lahir makmum, rakyat atau yang dipimpin berwibawa, santun. Konsep yang mengatur antara imam, pemimpin, makmum atau rakyat disebut imamah. Sistem yang mengatur antara yang memimpin dan yang dipimpin. Keseluruhan ini disebut nanti ummah. Jadi tidak semua komunitas Islam itu disebut ummah. Tidak semua perkumpulan orang Islam itu disebut ummah. Dalam Al-Quran ada 7 istilah komunitas Islam. Ada kabilah ya, kabilah itu ikatan pertalian darah ya, nuclear family. Ada sya'bun, extended family, keluarga besar yang diikat oleh genealogis, hubungan darah. Ada qaumun, ikatan paguyuban, mungkin seperti arisan, ormas-ormas ya, itu qaumun. Ada lagi umat Islam diikat oleh kepentingan politik, itu namanya hizbun ya. Jadi hizbun itu ikatan politik. Ada lagi yang disebut dengan jadi kabilah syabun. Ada syiah lebih kecil lagi, ada ahliyah itu lebih kecil lagi. Nah, ada yang disebut dengan ummah. Ummah itu umat Islam yang diikat oleh satu cinta kasih sayang satu sama lain, punya amama, visi ke depan, punya imam, pemimpin yang berwibawa, punya makmum, rakyat yang santun, punya imamah, konsep kepemimpinan yang ideal. Inilah yang disebut dengan ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Pertanyaan kita, apakah komunitas muslim Indonesia ini sudah bisa disebut ummah, atau baru qaumun, atau baru sya'bun, atau baru hizbun? Jadi tidak gampang untuk menjadi ummah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diutus, salah satu tujuannya untuk mentransformasikan, menghijrahkan, memindahkan konsep masyarakat kabilah, kesukuan, etnik
menjadi masyarakat ummah. Kalau masyarakat kabilah, ibu-ibu nggak mungkin bisa jadi pemimpin, di rumah saja. Tapi Rasulullah diminta menjadi pemimpin umat, laki perempuan sama saja posisinya, hak dan kewajibannya sama, berhak untuk dipilih menjadi pemimpin. Kalau konsep tradisional Arab, kabilah, sya'bun, nggak mungkin. Yang bisa menjadi pemimpin syarat utamanya harus laki-laki. Jadi yang paling pertama harus bersyukur dengan kehadirannya Islam sebetulnya adalah kaum perempuan. Seandainya bukan karena Islam, maka perempuan itu masih dianggap separuh iblis, ya, sedangkan laki-laki dianggap separuh malaikat. Islamlah yang secara terbuka memberikan hak kepada kaum perempuan. Dulu kalau ada yang suaminya meninggal, dikubur istrinya hidup-hidup. Ya. Banyak sekali diskriminasi diterapkan kepada kaum perempuan. Bahkan di Amerika, Skandinavia, Eropa bagian timur, Skandinavia, kira-kira baru 2 dekade perempuan ikut pemilu, Bapak Ibu. Sejumlah negara perempuannya nggak ikut pemilihan umum, yang ikut pemilu hanya laki-laki. Iya. Kenapa? Karena ya perempuan dianggap tidak mumpuni. Tapi Islam, alhamdulillah. Nah, itu adalah imam. Jadi imam itu mulia sekali. Dalam satu hadis disebutkan, Bapak Ibu, 7 tahun berturut-turut seseorang itu menjadi imam, masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui perhitungan. Jadi imam itu adalah juru bicara Tuhan yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhan. Makanya disebut imam. Imam itu penghubung antara langit dan bumi. Maka itu posisi imam sebetulnya itu sangat sakral. Iya. Al-imamu amamal ma'mum kan nabiyyi amamas sahabah. Imam di depan para makmumnya bagaikan nabi di depan para sahabat. Jangan memandang enteng imam. Mungkin kalau dia mendoakan dirinya tidak diijabah Allah karena Tuhan menjanjikan khusus yang lain. Tapi kalau imam mendoakan makmumnya, mendoakan jamaahnya, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Kenapa? Karena dia bersama para malaikat, ya, menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita lantik mereka sebagai pengurus imam yang akan menjembatani persoalan-persoalan apa yang dihadapi para imam di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi itulah tadi pengurus imam yang kita baru lantik. Hari ini juga kita melantik pengurus BP4, Bapak Ibu, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ini juga satu hal yang sangat lampu kuning buat kita di Indonesia ini. Jumlah perkawinan 2.200.000 orang, ya, pasang, ya, berarti 4 jutaan sekian kawin setiap tahun. Tapi fenomena perceraian sangat marak, maaf, termasuk Kalimantan Selatan. Salah satu provinsi yang tinggi tingkat perceraiannya adalah Kalimantan Selatan. Dan yang paling menarik, sekitar 65% perceraian itu istri yang menceraikan suaminya atau cerai gugat. Hati-hati para suami. Dulu yang menceraikan itu ialah sang suami menceraikan istri. Tapi fenomena terbalik sekarang.
di kota-kota besar, termasuk Kalimantan Selatan, di kota kita di sini ini, Banjarmasin, justru lebih dominan istri yang menceraikan suami. Para suami jangan macam-macam. Tapi saya ingatkan, hati-hati terhadap perceraian. Abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah ialah perceraian. Karena kalau terjadi perceraian, bisa dipastikan ada orang miskin baru di tempat itu. Siapa orang miskin baru pasca perceraian? Ialah anak-anak dan istri. Tadinya diantar oleh bapaknya, sekolahnya baik, sekarang nggak ada yang ngantar, pindah ke sekolah dekat rumahnya yang bocor-bocor. Kasihan tuh, stres anaknya tuh. Dan yang kedua adalah istri. Di budaya Indonesia, posisi janda itu sangat tidak kurang seperti kalau duda itu ya. Kalau duda itu nggak ada bekasnya. Datang ke provinsi lain atau kabupaten lain, saya bujang, udah. Tapi kalau istri mengatakan saya masih gadis, lo gendongannya siapa? Ada bekasnya. Makanya itu hati-hati, jangan karena kita emosi maka kita melakukan tindakan perceraian. Anak-anak yang nakal, kenakalan remaja, bahkan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dalam satu survei pada umumnya dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya broken home. Iya, banyak sekali angka-angka statistiknya tuh. Jangan sampai orang tuanya egois, anaknya jadi korban. Mari kita, Bapak Ibu sekalian, menyadari hal ini. Dan ada fenomena baru 2 tahun terakhir ini, angka perkawinan itu menurun tajam. Bahkan tahun kemarin itu 20%. Di negara-negara besar seperti Prancis, Korea, ya, Jepang, Amerika, bahkan ada sampai penurunan perkawinannya itu 40%. Mereka tidak mau kawin lagi. Suami atau istri itu merepotkan, anak itu pun juga merepotkan. Akibatnya apa? Mereka jajan, mereka zina. Ini fenomena ini mulai merambat di kota-kota besar dunia, termasuk DKI Jakarta. Saya belum punya data statistiknya di Kalimantan Selatan ini. Padahal perintahnya Rasulullah SAW itu kalau memenuhi syarat silahkan melangsungkan perkawinan. Ya, itu sunnah Rasulullah. Nah, mohon perceraian ini dibatasi. Jangan terlalu emosi sehingga anak kita itu yang jadi korban. Dan sekarang ada 13 faktor penyebab perceraian itu, Bapak Ibu. Pada umumnya itu adalah faktor ekonomi, faktor jenjang pendidikan yang berbeda, faktor etnik yang berbeda, kemudian juga faktor TKI, TKW, terlalu lama di luar negeri, kemudian faktor kriminal, terlalu lama di penjara. Kemudian juga ada yang menarik, faktor politik. Ada salah satu provinsi beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, 500 pasang bercerai gara-gara politik. Suaminya memilih si A, istrinya memilih si B, cerai. Mantan gubernur itu berpelukan, ya, sedangkan dia suami istri cerai. Begitu rapuhnya perkawinan kita sekarang ini. Makanya itu saya mohon betul, ya, Pak Kanwil bersama seluruh jajaran BP4 tadi itu, mari kita perkuat kekuatan rumah tangga kita. Hari ini juga kita melantik pengurus
IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ini menarik Bapak Ibu. Malaysia cuma 20 juta umat Islamnya, tapi kesadaran ekonomi syariahnya itu mencapai 86%. Kita 150 juta lebih umat Islamnya, tingkat kesadaran ekonomi syariah itu 6,8%. Makanya itu bank syariah di Indonesia sudah berapa dekade belum naik-naik statistiknya tuh. Masih di bawah 10% dibandingkan dengan bank konvensional. Padahal bank konvensional itu dulu memang nggak ada bank lainnya kan. Posisinya sama dengan tayamum. Jadi kalau kita menggunakan tayamum, kenapa? Karena tidak ada air kan. Tapi begitu ada air, apakah masih sah bertayamum atau enggak? Batal tayamum kita kalau sudah ada air. Dulu kita menggunakan bank konvensional karena nggak ada bank syariah, nggak ada bank Islam. Saya tanya, apakah di Banjarmasin ini sudah ada bank syariah? Berarti sudah ada air. Dengan demikian, maka kita tidak boleh lagi menggunakan tanah. Tayamumnya batal kalau sudah ada air. Hati-hati loh. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram di badan kita hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Setetes daging haram di dalam tubuh kita mustahil akan mendekati surga. Jangan memandang enteng ini, Bang. Bagaimana bisa berkah rumah tangga kita kalau setiap hari kita menggunakan uang haram, uang syubhat? Saya tahu Kalimantan Selatan ini kantong umat Islam, kantong umat beragama yang sangat kuat. Sebagai umat beragama, khususnya Islam, yang kita cari itu bukan mencari yang paling besar, bukan mencari yang paling banyak, bukan mencari yang paling luas, bukan mencari jabatan yang paling tinggi. Masyarakat Banjarmasin mereka mencari yang berkah. Betul nggak Bapak? Apa artinya banyak? Apa artinya besar? Apa artinya tinggi kalau nggak berkah? Kita tahu apa yang namanya berkah. Ada intervensi Allah di dalam suatu urusan, itu berkah. Banyak orang memiliki istana, begitu banyak dan begitu luas rumahnya, tapi masih muda stroke. Meja makannya lengkap itu. Dokter pribadinya, Pak, jangan makan nasi, gula itu. Kalau begitu apa dong, sate? Jangan makan sate, Pak, itu kolesterolnya. Kalau begitu lalap aja. Jangan, Pak, ini asam urat itu kakinya bengkak tuh. Kalau begitu kopi aja. Tapi jangan pakai gula. Apa rasanya kopi tanpa gula kan? Coba, makanan di depannya itu lengkap tapi nggak ada yang bisa dimakan. Itu lebih neraka daripada orang miskin tidak ada di depan mejanya itu. Mau nggak kita seperti itu? Rumahnya yang besar, banyak kamarnya, tetapi seperti rumah sakit. Rumah sakit itu bersih, banyak kamarnya. Apa isinya rumah sakit? Orang sakit. Mobilnya mobil mewah, tapi selalu perasaannya seperti naik ambulans. Apa isinya ambulans? Kalau bukan orang mati, orang setengah mati itu. Mau nggak seperti itu? Tidak. Sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi berkah. Tapi masyarakat modern Banjarmasin maunya yang mana? Maunya yang berapa Bapak? Istrinya jangan banyak, satu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menyadarkan diri kita, hidup ini yang paling penting itu adalah berkah, bukan banyaknya. Tapi lebih bagus lagi kalau banyak dan berkah.
Ini enggak dilarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, hari ini ya kita juga tadi qari kita mengaji 4 ya, qari luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bahwa masjid itu bukan saja tempat untuk beribadah mahdoh. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga berfungsi sebagai kantor sekretariat pemerintahan. Semua urusan negara, pemerintahan diselesaikan di masjid. Ya. Kemudian kantor apalagi balai Baitul Mal. Semua kekayaan negara dikumpul di masjid. Ya, ada ghanimah, harta rampasan perang, ada fai, diancam tidak jadi perang tapi ambil hartaku, itu namanya fai. Ada hibah, ada wasiat, ada zakat, ada infak, ya, ada jizyah. Nah, ada apalagi luqatah, ada fai, ada dam, kemudian juga ada kafarah, kemudian ada fidyah. Ada 32 pundi-pundi umat yang dikumpulkan oleh Abi Hurairah di masjidnya Rasulullah. Abi Hurairah adalah direktur eksekutifnya Baitul Mal pada waktu itu. Sangat bagus, sangat jujur, sangat bagus administrasinya Abi Hurairah. Masjid juga berfungsi sebagai balai pertemuan, termasuk pertemuan lintas agama. Nah, hari ini kita dihadiri juga oleh rekan-rekan kita yang beragama lain. Ini mencontoh masjidnya Rasulullah. Nabi pernah didatangi tokoh lintas agama 60 orang. Ini Bapak kita ini belum sampai 60 ini. 60 orang tokoh lintas agama menggunakan baju kebesarannya masing-masing. Nabi sedang salat asar. Ya. Jadi mereka itu tokoh lintas agama itu berdiri, dipimpin oleh Abdul Masih. Coba lihat dalam Sirah Ibnu Ishaq itu ada nama-namanya lengkap. Dari Kristen Ortodoks. Setelah Nabi salat asar, silahkan duduk. Nabi menjamu tamu lintas agama itu, makan, minum. Menjelang maghrib, bayangkan 2 jam tuh. Interupsi Rasulullah, saya belum melakukan kebaktian. Kata Rasulullah, di sini tidak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Ini ada riwayatnya. Imam besar sebelum saya, doktornya dalam bidang hadis, ya, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mustafa Yaakob, ya, membenarkan itu. Pernah mengizinkan melakukan kebaktian di masjid. Ya. Jadi Nabi itu tidak asing dengan agama lain. Ada gereja mangkrak, tidak pernah terselesaikan pembangunannya. Kata Rasulullah, kenapa itu? Kasihan tuh, mereka mau beribadah tapi nggak ada rumah ibadahnya, nggak ada dananya ya Rasulullah. Bantu dia, ambilkan dari hibah, tapi jangan ambilkan dari zakat dan wakaf. Satu daerah Nabi mendengarkan ada rumah ibadah mangkrak juga. Nabi mengirim surat, bantu untuk menyelesaikan rumah ibadah mereka. Kasihan mereka mau beribadah tapi tidak ada rumah ibadah. Itu Rasulullah. Ada yang menarik, Bapak. Masjid Kuba, masjid pertamanya Rasulullah, ya. Dalam tempo yang sangat singkat, pertumbuhan umat Islam di Madinah pada waktu itu cepat sekali. 2 konglomerat Yahudi datang mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Madinah itu. Kok kenapa Islam cepat berkembang di Madinah? Salah satu faktornya ialah masjid, tempat berkonsolidasi. Kalau begitu kita juga bangun sinagog. Sinagog itu rumah ibadahnya Yahudi, Bapak. Dan persis di sampingnya masjidnya Rasulullah. Marah sahabat Nabi Umar, kurang ajar, masa mau bangun rumah ibadah di samping masjid? Akhirnya sampai persoalan itu kepada Rasulullah. Nabi dengan penuh kearifan panggil Pak RT
"Iya, saya yang paling dituakan di dalam masyarakat ini ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Siapa yang punya tanah di samping masjid itu?" "Sepengetahuan saya ya Rasulullah, yang punya tanah itu memang 2 orang Yahudi itu." Kata Rasulullah, "Kenapa dilarang membangun di atas tanahnya orang lain? Tanahnya sendiri." "Tapi ini kan masjid ya Rasulullah." "Tapi itu tanahnya orang," kata Rasulullah. Akhirnya nggak ada yang berani membantah Rasulullah. Bangun sinagog di sampingnya Masjid Quba. Kira-kira 1 minggu setelah itu, 2 konglomerat sponsor pembangunan sinagog itu datang mengontrol pembangunannya itu. Pas salat zuhur, Bilal menyampaikan azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sampai kepada "Hayya 'alal falah," mari mereka beruntungan. Apaan tuh? 2 Yahudi itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa maksudnya hayya 'alal falah?" "Oh ya, masjid ini berfungsi untuk mengajak orang lain mereka beruntungan." "Kalau begitu, tujuan kami membangun sinagog ini juga mengajak umat kami mereka beruntungan. Kalau memang seperti itu tujuannya, saya tidak perlu membangun lagi sinagog di sini. Ambil alih, perluas saja." Coba kalau kita pakai sahabat Nabi yang emosi tadi, lain sejarahnya. Tapi Rasulullah dengan tenang, ya itu. Jadi ini suatu pembelajaran. Jangan selalu kita menyelesaikan persoalan dengan emosi. Kita perlu pikiran dingin, strategis. Itu Rasulullah. Dalam hadis Bukhari, uktub bismillahirrahmanirrahim, perjanjian Hudaybiyah, tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi dibantah Suhail, "La taktub hakadha walakin uktub bismikallahumma." Jangan tulis bismillahirrahmanirrahim, tulis bismikallahumma. Sahabat juru tulisnya Nabi enggak mau. Nabi mengatakan, coret bismillahirrahmanirrahim, ganti bismikallahumma. Sebel sahabat itu. Bukan kepada Nabi tapi kepada Suhail. Perjanjian Hudaybiyah yang terakhir, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah, sebagaimana telah ditetapkan Muhammad Rasulullah. Suhail, coret, kata Rasulullah, "Saya tidak menganggap Anda Rasul Allah." Ganti, hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Nabi merintahkan Umar, Ali, dan beberapa sahabat. Enggak ada satupun sahabat yang mau mencoret kata Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah, itu bisa kita lihat di dalam Fathul Bari, syarahnya hadis Bukhari ini. Nabi yang mencoret. Ini juga membuktikan bahwa Nabi itu sebetulnya enggak buta huruf. Apa kita mau dipimpin bangga dipimpin seorang Nabi buta huruf? Nabi dianggap buta huruf supaya nanti jangan muncul tuduhan yang membuat Al-Quran itu Nabi Muhammad. Sama dengan, maaf, agama Kristen. Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, anak Tuhan, karena lahir dari rahim perawan Bunda Maria. Nah, kalau Bunda Maria punya suami, tidak jadi Yesus jadi Tuhan. Kan itu pasti anak suaminya kan. Nah, ini kan perawan. Nah, Quran juga dianalogikan seperti itu. Kalau Nabi pintar menulis, pintar membaca, itu Quran adalah karangannya Rasulullah. Tapi sekarang nggak bisa lagi pakai logika itu. Ilmuwan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mengakui bahwa tidak ada yang bisa membuat Al-Quran. Kata Profesor Dr. Roger Berkeley, itu ilmuwan dari Prancis, dalam bukunya Relief de la Quran bahasa Prancis itu, ahli sastra Arab, 6 tahun dia hidup di Mesir. Mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Bagaimana mungkin ada orang bisa membuat Al-Quran? Ya, diungkapkan juga oleh si siapa? Rasyad Khalifah. Al-Quran itu menggunakan rumus 19 wa 'alaiha 19. Ini yang banyak membuat orang non-muslim masuk Islam tuh. Kenapa? Contohnya Bapak Ibu, ayat yang paling pertama Tuhan turunkan, Iqra bismi rabbik, 5 ayat, itu jumlah kosakatanya 19. Jumlah surah Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19.
Bapak Ibu dari bawah ke atas kurang surah bin Nas urutan ke-19 ketemu Iqra bismi rabbik. Dari atas amma yatasaalun turun ke bawah ketemu lagi Iqra di urutan anak tangga 19. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Kata ismu dalam Quran itu 19. Kata Allah 2300 sekian dibagi 19. Ar-Rahman 57 dibagi 19 sama dengan 3. Ar-Rahim dalam Quran 144 dibagi 6 sama dengan 19. Alif Lam Mim kumpulkan, suruh komputer gampang indeks semua kosakata yang diawali dengan alif lam mim jejer ke bawah, suruh komputer jumlahkan, kemudian suruh bagi 19. Kalau tidak bisa dibagi 19, Quran palsu. Dari dulu kita nggak tahu apa artinya kaf, ha, ya, ain, sad, ta, sin, mim, ain, sin, qaf, ha, mim, yasin. Itu ternyata adalah password komputer untuk menguji originalitasnya Al-Quran. Semua kosakata yang diawali huruf hijaiyah dalam Quran itu bisa dibagi 19. Berapa jumlah huruf kafnya? Hanya, ya, ain, sad. Itu kalau kurang tidak bisa 19, maka itu Quran palsu. Ada 10 surah Alif Lam Mim itu digabungkan semuanya juga masih tetap tidak bisa pasti bisa dibagi 19. Banyak Bapak Ibu. Mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Lebih menarik lagi sekarang ini, dalam era artificial intelligence ini, semua statement sains Al-Quran itu Bapak Ibu itu tidak ditemukan satupun pertentangannya dengan temuan sains modern. Iya, banyak sekali ijazul ilmi Al-Quran itu. Sehingga dalam laboratorium sekarang ini, dalam majalah perbukuan, tidak ada kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium ilmiah selain Al-Quran. Kenapa dari dulu kita nganggurin Al-Quran, kata mereka? Iya. Yasin kita baca, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ditemukan bahwa klorofil itu yang biasa diartikan zat hijau daun itu ternyata bukan hanya terletak pada daunnya, tapi di kulitnya, di rantingnya, di batangnya. Maka yang paling tepat itu adalah istilahnya Quran asy-syajaril akhdar, pohon hijau. Pembakaran itu kan kalori itu kan. Wa min ayatihi anna khalaqal mulka lakumul barqa khaufan wa tama'an. Ini yang terakhir di Boston University itu. Kalau terjadi kilat ada khaufnya, situ ada yang mengkhawatirkan. Apa itu? Kalau terjadi kilat, larva atau telur hama itu akan menetas betina, sehingga pembiakannya itu dalam tempo singkat akan menyebar. Satu malam hama berem bisa menyerang padi-padiannya para petani. Larun-larun yang berkerumun begitu banyak itu menetas karena faktor kilat, khaufan di situ. Tapi di situ juga ada watamaan, memberikan harapan. Kilat itu juga akan menyebabkan kesuburan tanaman. Kilat itu juga menyebabkan proses nitrifikasi. Nitrit itu artinya apa Bapak Ibu? Tadinya tidak bisa dikonsumsi oleh alam, tapi begitu ada kilat, maka tanaman-tanaman hijau-hijauan bisa mengkonsumsi alam, tumbuhlah kesuburan itu. Nah, orang Amerika ini mendayagunakan kilat itu sebagai faktor ekonomi. Jadi kita hanya konsumen ilmu pengetahuan barat. Kapan kita jadi produsen? Mudah-mudahan UIN perguruan tinggi di Kalimantan Selatan ini bisa menjadi itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Masjid Rasulullah itu luar biasa. Rumah sakit kalau hampir setiap hari perang, dijahitnya di Masjid Nabi. Coba. Masjid Nabi sekolah mulai dari TK sampai orang tua. Balik keterampilan, belajar salon kecantikan di masjid. Tawanan perang dari tukang rias raja-raja di perang Badar itu Bapak Ibu. Dibebaskan dengan cara membebaskan anak-anak gadis Madinah, setiap satu kelas 20 orang untuk salon kecantikan.
Di mana itu? Di masjid. Yang berminat tuh kan bikin senjata canggih, bebaskan tawanan perang ahli bikin senjata. 20 orang satu kelas, jangan lebih dari 20 orang. Itu sabda Rasulullah tuh. Tukang samak kulit, tukang kayu, tukang besi. Kantor pengadilan, masjid itu semua pengadilan pidana, perdata, ahwal syariah diputuskan di masjid. Penjara, tawanan perang di penjara, di masjid. Ya. Pelatihan bela diri, karate, silat, pedang-pedangan di masjid. Karena kalau di luar masjid bocor rahasianya nanti oleh musuh kan. Balik kesenian. Tadinya di rumahnya Rasulullah, Aisyah mengundang seniman tuh, artis. Abu Bakar protes, hei, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Rasulullah dari masjid, dari rumahnya, dari kamarnya. Biarkan Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya. Tahun berikutnya Aisyah mengundang lagi biduan itu. Umar yang marah, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Rasulullah keluar lagi dari kamarnya. Biarkan Rasulullah, biarkan Umar, ini adalah hari raya. Tahun berikutnya Rasulullah mengundang seniman itu lengkap dengan alat-alatnya, dimainkan di masjid. Seniman Habasyah itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Lihat di dalam satu bab di dalam Ihya Ulumuddin, kesimpulannya apa? Orang yang tidak memiliki rasa seni dikhawatirkan hatinya kering. Maka itu ada qari tadi, ada muazzin yang bagus, ada kasidahan, ada salawatan tadi, itu sesuatu yang dipuji oleh Rasulullah. Jadi jangan mempertentangkan seni dengan Islam. Nabi punya grup, saya nggak mengatakan grup band lah, tapi grup kasidahannya itu dipakai Rasulullah kalau mengantarkan pergi perang, dipakai untuk menjemput kafilah yang datang dari luar negeri membawa barang itu kan, dijemput dengan grup tamburnya Rasulullah. Ada yang walimah di masjidnya Nabi, rumahnya apa, masjid Nabi dipakai pengantinan, grup kesenian itu dipakai. Jadi Rasulullah itu mencintai seni. Bahkan ada satu riwayat dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu ya. Nabi itu jangan dibayangkan sosok figur bersandar di tiang bawa tasbih dan segala macam. Nabi itu multi talenta tuh. Dia melihat Aisyah sangat menikmati seni. Serbannya Rasulullah ditutupi matanya Aisyah. Bisa nggak dibayangkan itu? Kalau kita sedang asyik menyaksikan pertunjukan, tiba-tiba mata ditutup dari belakang. Itu rumah tangganya Nabi kayak gitu juga, bercanda juga kayak bapak-bapak kan begitu. Ya romantis tuh. Jadi romantis itu boleh Bapak Ibu. Bahkan kalau ada hadis, ya saya tidak sebut. Di sini nggak ada anak-anak kan ya. Coba lihat hadis ranjangnya Rasulullah keluar dari Aisyah. Ada satu kitab tersendiri itu. Oh ada anak-anak. Jadi itulah. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian juga menara masjid Nabi. Tadinya nggak ada menaranya masjid. Jadi Bilal itu pinjam atap rumahnya orang untuk menyampaikan azan. Akhirnya dibuatkanlah menara. Ternyata menara tinggi itu bukan hanya digunakan azan oleh Bilal. Dilihat dari ketinggian, rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya. Rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Sahabat turun, hai, kenapa tidak pernah berasap dapurnya 3 hari? Lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Di seberang rumah itu selalu berasap dapurnya. Kenapa selalu berasap dapurnya? Alhamdulillah kafilah saya baru datang luar negeri, banyak yang bisa kita masak. Tahu nggak di sebelah masjid ini ada yang 3 hari nggak pernah berasap dapurnya? Enggak. Jadi menara masjid itu bukan gagah-gagahan itu, tapi kontrol sosial. Siapa yang perlu bantuan, Bapak Ibu? Luar biasa Nabi. Inilah yang membuat Nabi itu dalam bukunya Thomas Carlyle, 13 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, kepemimpinan yang paling hebat itulah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia adalah the best leader dan juga sekaligus the best manager. Banyak orang yang hebat sebagai leader tapi tidak mampu menjadi manager. Micromanagementnya krisis, hanya menguasai makromanagement. Nabi dua-duanya. Michael Hart juga 100 tokoh yang pernah lahir, tetap Nabi Muhammad. Nah inilah yang membuat Quran itu sekarang ini bukan main. Terakhir Bapak Ibu sekalian,
Saya ingin menyampaikan asar jam berapa, Pak? Ya, 5 menit lagi. Jadi gini, kita itu krisis kepribadian. Bagaimana kepribadian masyarakat Banjarmasin atau Sulawesi Kalimantan Selatan ini bisa menjadi solid. Semakin kuota suatu daerah, biasanya semakin krisis akhlaknya. Tapi bukan berarti kalau begitu jangan makin kota, jangan metropolitan. Tetap kita bisa menjadi kota metropolitan, tapi ada prinsip hidup yang perlu kita jalani. Saya ingin mengistilahkan di sini, Bapak Ibu, kita harus pertahankan prinsip hidup istiqamah. Apa artinya istiqamah, Bapak Ibu sekalian? Istiqamah ya bisa berarti konsisten. Dari akar kata qama yaqumu, mustaqim, istiqamah itu sama itu. Tapi istiqamah ini adalah singkatan, Bapak Ibu. I-nya itu adalah ikhlas. Mari kita mempertebal keikhlasan ini. Selama Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini mempertajam atau memperkuat keikhlasannya, semua persoalan akan terselesaikan. Ikhlas. Tapi ikhlas itu bertingkat. Mukhlis dan mukhlas. Kalau masih mukhlis, belum bebas iblis. Mukhlis itu masih suka dipuji. Tapi kalau kita sudah membenci pujian, ya Allah salah alamat memuji, mestinya hanya Engkau yang bisa dipuji, bukan aku. Bukankah prestasi ini dari Engkau? Jadi tidak lagi senang dipuji. Ini sudah mukhlas. Ya. Tetapi ya inilah bebas iblis. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Tidak illa ibadika minhumul mukhlisin. Jadi mari Kalimantan Selatan ini naikkan ikhlasnya, bukan lagi mukhlis tapi mukhlas. Tinggalkan popularitas. Popularitas itu menyedot pahala kita nanti, bawa ember bocor. Mana pahala saya di dunia? Ini ember bocor kamu bawa di akhiratnya. Maksudnya ketika Anda dipuji, lehernya naik, Anda sudah ngambil pahalanya. Pahala yang paling bagus menyumbang tangan kanan, tangan kiri tidak ketahuan. Ikhlas, mukhlas. S-nya itu adalah sabar. Harus sabar. Rumah tangga tanpa kesabaran bubar. Tapi sabar itu bertingkat-tingkat. Ada as-sabir, air susu dibalas air susu, tapi air tuba dibalas air tuba. Standar. Jadilah masabir, air susu dibalas air tuba. Saya memberikan beasiswa, saya nyekolahkan, saya promosikan. Begitu jadi aku nggak dihiraukan. Air susu dibalas air tuba. Ya. Masih ada lebih tinggi, as-sabur. Nama terakhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an as-sabur, Asmaul Husna itu kan. Apa itu as-sabur? Air tuba dibalas air susu. Barusan difitnah, kecelakaan, yang bantu dia pengobatannya, yang barusan difitnah. Mau nggak seperti itu? Berat tuh. IST, T-nya itu tawadu. At-tawadu hasanan. Bapak Ibu duduk di lantai. Apa masih bisa jatuh? Masih bisa nggak jatuh kalau kita menempatkan diri kita paling di bawah? Yang jatuh itu kalau naik ke menara itu makin tinggi makin sakit. Jadi kalau kita tawadu, insya Allah tidak ada orang yang tidak suka tawadu. Lawannya adalah sombong. Ada nggak yang suka orang sombong di sini? Nggak ada. Kepribadian kita adalah tawadu. I-nya itu adalah ihtisan atau ihsan, menebarkan kebajikan, menebarkan energi positif. Di mana dia berada di situ orang berlomba-lomba untuk jabat tangan, untuk pokoknya sangat menguntungkan. Kebalikannya seperti pepatah, datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi, nggak ada gunanya tuh.
Q-nya itu adalah qanaah, merasa cukup apa yang ada. Al-qanaatu kanzun. Orang yang terlalu ambisi, nggak pernah tidur mikir jabatan, mikir pangkat dan seterusnya. Ya, walaupun itu sah-sah saja, tapi jangan menghalalkan segala cara. Membangun istana di atas pun kehancuran orang lain, itu nggak ada berkahnya, Bapak Ibu. Maka itu perlu, karena A-nya itu adalah amanah. Kenapa aman? Karena dia beriman. Kenapa amanah? Karena dia beriman. Jadi iman, mukmin, amanah, amin, satu akar kata. Enggak mungkin orang amanah tanpa iman, dan tidak mungkin orang merasa aman tanpa iman. Iman, aman, mukmin, amanah, amin. Iya. Kemudian M-nya adalah muru'ah. Apa namanya muru'ah itu, Bapak? Bahasa Banjarnya apa itu muru'ah itu? Saya orang Bugis, muru'ah itu artinya matan resiri. Rasa malunya sangat. Contohnya begini, pakai Transpa mahal, baju kos mahal, tapi memimpin salat, celana jeans pakai khutbah, itu tidak muru'ah. Pakai daster bau dapur menghadap Tuhan, itu tidak muru'ah, walaupun dasarnya mahal. Baju koko murah, tapi baju ibadah itu muru'ah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya muru'ah. A-nya itu adalah akhlak. Akhlak itu yang mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu? Karena khulquhu Al-Quran. Dan yang terakhir adalah al-haya. Haya itu al-haya minal iman, rasa malu. Orang yang tidak punya malu, mayat yang berjalan. Inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita mempertahankan prinsip hidup di zaman metropolitan kita akan datang ini dengan mempertahankan keluarga kita, keluarga istiqamah. Apa itu I? I-nya itu sekali lagi ikhlas, S-nya itu sabar, T-nya itu tawadu, I-nya itu ihsan, ya. Q-nya itu qanaah, A-nya itu amanah, ya. M-nya itu muru'ah, A-nya itu akhlak, H-nya itu al-haya. Istiqamah. Kalau ini mampu kita pertahankan, maka itulah akan melahirkan keluarga sakinah. Itulah yang mengantarkan kita masuk ke surga, dan itu yang akan mengantarkan kita juga sukses di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang paling terakhir, saya akan menutup dengan pantun. Tadi lupa baca pantun. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari Martapura ke Sungai Barito, air mengalir membawa sampan. Pemerintah bersama semua tokoh silaturahmi memelihara kerukunan. Ya. Ada lagi, bidadari bertelekan di atas dipan. Siapa yang mau bidadari? Menanti tamunya ahlul musallin. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Patung Semar berbalut kain, dipajang di serambi, duduk berjajar. Orang yang sibuk mencari kelemahan orang lain, pertanda masih harus belajar. Siapapun ke kebun binatang melihat beruang, melihat buaya sedang berenang. Orang pintar tidak pernah terbuang, orang sombong tidak pernah tenang. Jadi Pak Hafidh Ansari tidak pernah pensiun. Orang pintar dan orang baik tidak akan pernah pensiun, Bapak Ibu sekalian.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali hadir bersama Bapak Ibu, bersama dengan tokoh-tokoh umat beragama di sini ya. Di masjid ini bayangkan ada persis masjidnya Rasulullah. Ada lintas agama juga hadir di sini. Ya. Masjid saya di Jakarta Bapak Ibu, di Sunda Kelapa, di Istiqlal, selalu banyak sekali agama lain. Bahkan kalau absen nitip kasetnya. Kenapa? Ternyata pendeta, Pak, mohon izin Pak, saya sampaikan materinya juga di gereja saya. Wah, banyak jamaah saya. Ya, jadi memang sebetulnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, lebih banyak persamaan universal antara satu agama dengan yang lain daripada perbedaan. Nah sekarang tugas kita jangan selalu mencari perbedaan, tapi berusahalah untuk menemukan titik temu satu sama lain. Itu yang akan menjadikan Kalimantan Selatan berjaya di masa depan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.